Bawi juga sekalian sehat. Dari waktu itu pernah jadi murid ya. Dan apa sih Mbak Dewi yang paling Mbak Dewi ingat saat Mbak Dewi jadi murid dari sosok seorang guru? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Semangat semuanya? Soalnya kalau gurunya nggak semangat, udah pasti muridnya apa lagi. Itu yang saya lihat selalu dari guru. Seorang guru yang sejati adalah guru yang cinta dengan ilmu. Dan tadi Mbak Wuri nanya, dulu pernah jadi murid, for sure. TK, SD, SMP, SMA. But sekarang pun saya menjadi murid, dan insya Allah saya juga punya lingkungan belajar. Dan di situ saya merasa bahwa iya ya, ternyata we have to be lifelong learners and there have to be lifelong teachers. Jadi guru itu never ending. Ini profesi yang never ending. Jadi tergantung gurunya. Nah, kenapa saya ditanya apa sih yang diingat Dewi bahkan sampai hari ini? Guru itu menjadi inspirasi orang untuk mau terus belajar. Karena ilmu itu terlalu luas. Dan saya tadi bilang di backstage, untuk temu pendidik Nusantara, menjadi seorang guru itu satu profesi yang seharusnya jadi untuk saya jadi guru Pak. Lenceng aja kemana jadi penyanyi, terus main film. Beneran, that was one of my cita-cita ya, sebagai anak kecil pengen jadi guru. Jadi dulu waktu itu saya taruh boneka-boneka, oke, hari ini kita akan belajar alfabet. Kenapa? Karena saya punya sosok-sosok guru yang menyenangkan, yang membuat suasana belajar selalu, oke, I need more, I want more. Saya pengen masuk ke sekolah. Nah, tapi kan kita ngomongin masalah TK, SD, itu the best ya. Insya Allah akan ketemu dengan murid-murid yang lucu-lucu. Kan yang jadi PR saya nggak tahu ya, di sini yang jadi PR guru SMP. Mana guru-guru SMP? Guru-guru SMA? Itu udah mulai keriting-keriting, bener nggak? Bener nggak? Guru universitas? Oh ini nggak ada, lagi ngumpet semuanya. Tapi saya pun sekarang udah I'm 44. Saya belajar dan saya melihat bahwa ternyata ini profesi yang keren banget ya. Guru profesi yang keren karena ini satu-satunya profesi yang bisa melahirkan profesi-profesi lain. Wah, luar biasa. Aduh. You are the people yang melahirkan guru lagi, melahirkan dokter, insinyur, politisi. Mungkin aja kalian akan melahirkan the next president. Saya nggak tahu nih sekolahnya gimana. Tapi guru itu sebegitunya dan ilmu itu juga seindah-indahnya. Jadi for me menjadi guru yang hebat pasti akan melahirkan murid-murid yang juga hebat. Kuncinya ada di guru. Jadi saya percaya kalian semua datang ke sini hari ini ingin menjadi guru yang hebat. Semoga dengan kejujuran dan juga pertolongan Allah, negara ini akan menjadi negara yang baik karena masih ada sosok-sosok guru-guru yang mau belajar. Nah sekarang PR-nya juga banyak, Mbak Wuri, as we know. Hari ini kita lihat di berita-berita juga menyedihkan. Saya paling sebel kalau nama-nama guru itu tercoreng dengan modus A, dengan modus B, dengan nanti ada pelecehan kah, nanti ada banyak hal. Dan ini menjadi PR kita juga sebagai guru di lingkungan ini, bagaimana kita menjaga our next generation, bagaimana kita menjaga kredibilitas kita sebagai seorang guru. Dan saya rasa ini PR yang sangat-sangat besar untuk teman-teman yang ada di sini. Jadi saya berdoa, setiap kali diundang untuk urusan guru, I'm there. I will be here. Saya bersama guru-guru Indonesia. Jadi terus semangat, karena saya nggak tahu bangsa ini mau jadi apa tanpa guru-guru. Abis ini akan ke Pak Iwan, saya mau nanya, Pak Iwan, kemarin gaji guru dinaikin nggak Kak? Tunggu, mau dengar jawabannya nggak? Baik Pak. Kita ada program 1 juta guru ASMP 3K Mbak. Sekarang sudah 800.000 ya. Dan 1 juta sudah 800.000 guru-guru honorer yang sekarang ada di ASN yang ikutnya jauh lebih baik. Alhamdulillah, luar biasa. Dan akan terus semakin baik. Bismillah, insya Allah. Baik, luar biasa nih ya. Tadi dengar jawabannya Mbak Dewi jadi flashback gitu Mbak Dewi. Saat dulu saya sekolah, cita-cita saya dulu jadi dokter. Tapi apa sih yang dibutuhkan di era seperti saat ini? Bismillahirrahmanirrahim, semoga saya jujur ya. Kita butuh guru for sure, guru yang cerdas. Karena sekarang hari ini anak-anak juga pada ajaib-ajaib ya. Dan mereka gampang mengakses untuk ilmu dengan shortcut proses. Sedangkan kita
efisien, tapi prosesnya tetap harus dijalankan dengan kecerdasan. Dan yang paling penting yang kedua, menurut saya ya, dengan segala kemudahan, kita butuh guru yang tegas. Dan guru-guru harus dikasih kesempatan untuk boleh tegas. Karena sekarang, mohon maaf banget, saya nggak mau menyalahkan generasi Gen Z, Gen Y, dan Gen apapun itu segala macam. Tapi guru memang levelnya di atas murid. Dan murid-murid harus belajar nomor satu sebelum ilmu yang saya ketahui adalah adab. Jadi kita butuh guru-guru yang mau mengajarkan adab kepada generasi ini. Dan untuk mengajarkan adab butuh ketegasan. Jadi guru harus dikasih space untuk boleh menghukum muridnya tanpa nanti diprotes sama orang tuanya atau dibatasi sama institusi. Tapi again, ini butuh satu kejelasan ya. How far can we go? Gitu. Saya juga nggak berharap bahwa guru-guru di sini tegas berarti kita akan menghukum anak saya enak-enaknya. Tapi negara ini saat ini yang saya tahu kurang disiplin. Dari murid-muridnya kelasnya luar biasa banget. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Saya adalah salah satu murid yang suka banget ngeles. Dan guru-guru akhirnya suka bingung, ini kok mau apain nih anak? Tapi kalau gurunya bisa tegas dan bisa kasih hukuman, oke, extra homework for you Dewi. Sebel, tapi kalau nggak dilakukan, nggak naik kelas. Dan kenaikan kelas itu nggak boleh dibeli. Nggak peduli mau itu anaknya siapa kek. We need this, and we need to support. Karena apa? Kalau negara ini tidak mulai dengan adab, disiplin, selesai. Kita akan kalah dengan China. Mohon maaf, hari ini China tuh masalah pendidikannya serem Pak. Jangan itu, saya merasa ekonomi kita juga PR banget sebenarnya Pak. China, Japan. Kalau saya ini paling dekat deh, Malaysia, Singapura, mereka itu gas banget. Saya dulu sekolah di Singapura. Jadi kalau misalnya ada murid buang sampah sembarangan itu bisa nggak masuk kelas, out of the class. Sebegitunya itu. Jadi guru yang cerdas, guru yang jujur, tapi guru yang tegas. No means no, yes means yes. Kita nggak di tempat abu-abu. Dengan segala kemudahan saya. Wah, luar biasa. Guru yang punya kompetensi apa yang menurut Pak Iwan dibutuhkan oleh Indonesia saat ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan buat semuanya. Saya ingin sebelum mulai saya ingin mengucapkan selamat ya buat TPN Temu Pendidik Nusantara yang telah berhasil meraih UNESCO Hamdan Prize Award. Ini Bapak Ibu semua nih. Dapat penghargaan UNESCO tahun 2024 untuk kategori Teacher Development. Finalis ya. Jadi keren banget di Indonesia dari 100 hampir 200 negara seluruh dunia tampil guru-gurunya menunjukkan sebuah praktek baik melalui Temu Pendidik Nusantara. Jadi selamat sekali lagi buat pendidik Nusantara. Jadi ini saya mau meluruskan dulu. Mbak Dewi, saya tuh guru Mbak, saya bukan politisi. Saya lagi kesasar ini di kementerian. Saya juga sebenarnya dilarang untuk jadi guru oleh orang tua. Jadi orang tua saya dulu saya nggak boleh jadi guru. Kelas 1 SD saya udah bilang, ayah saya mau jadi guru gitu. Nggak boleh. Padahal saya pikir enak kan kalau jadi guru kan dapat dua ya. Satu untuk dunia dapat penghasilan, untuk akhirat dapat pahala kan. Jadi saya pikir kalau kita ingin pekerjaan langsung tabungan yang nggak berhenti amal jariah kan enak ya. Jadi aku nggak boleh. Tapi pada akhirnya saya memilih jadi guru. Kenapa saya memilih jadi guru? Karena saya bertanya pada diri saya waktu itu. Saya masuk mahasiswa himpunan mahasiswa salah jurusan. Cuma salju. Itu saya anggota di situ. Saya jurusannya hubungan internasional. Harusnya saya masuk dulu ya, kemudian luar negeri. Tapi saya kemudian bertanya pada diri saya. Di akhir saya kuliah. Kalau malaikat sakratul maut, ketika saya mengambil nyawa saya merasa apa ya? Sehingga saya merasa ikhlas untuk meninggalkan dunia ini. Dan waktu itu saya berpikir, kalau gitu saya nggak mau jadi orang kaya, terkenal, saya ingin jadi orang yang bahagia. Dan bahagia itu saya temukan ketika menjadi guru. Jadi saya ingin bahagia dan mati bahagia. Itu sebuah pertemuan waktu saya akhirnya memilih menjadi guru. Dan pertama kali saya jadi guru, saya yakin Allah itu akan nggak sia-sia, pasti ada pintu. Jadi walaupun saya memulai karir saya sebagai guru dengan pendapatan hanya Rp64.000 sebulan.
dan saya harus ngajar kesana kemari supaya saya dapat penghasilan modal mau nikah. Karena cuma 64.000 Bapak Ibu, nggak akan cukup pada waktu itu ya, tahun 98, 97, 98. Jadi saya memilih jadi guru, tapi saya yakin uang tidak akan sia-sia. Dan menjadi guru itu ternyata bagi saya yang terpenting itu adalah begini. Ketika saya sadar bahwa tidak mudah jadi guru, saya harus belajar. Dan saya merasa bahwa, dan saya tidak ingin jadi PNS ya, itu dua yang dua. Saya ingin jadi guru, tapi saya nggak mau jadi PNS. Jadi mau nggak mau, saya harus bergerak di ruang yang bukan yang nyaman gitu ya. Saya harus menjadi guru yang nggak biasa-biasa. Jadi saya harus belajar, itu nggak pernah berhenti. Dan mungkin itu yang akhirnya membawa saya pada perjalanan pendidikan saya. Itu semua karena saya pengen jadi guru yang lebih baik. Saya ingin dapat ilmunya, sehingga saya kemudian menjadi perjalanan karir saya. Dan ini lagi kesasar Bapak Ibu, lagi kesasar gitu. Menjadi dirjen ini saya nggak pernah membayangin kan. Tapi bagi saya, ketika dalam sebuah pengambil kebijakan itu harus bisa merasakan bagaimana kebijakannya itu sampai di ruang kelas. Jadi harus bisa membayangkan untuk sampai bagaimana anak-anak kita bisa dilayani dengan sebaik-baiknya oleh sekolah, termasuk kepala sekolah dan sebagainya. Jika ditanya kompetensi apa yang perlu dimiliki, jawabannya bisa banyak. Tapi saya ingin titip 3 hal. Ini sederhana Bapak Ibu, 3 hal saja. Sebenarnya ini sudah sering sekali Bapak Ibu pasti ingat. Tapi menurut saya ada 3 hal yang diamanatkan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro. Inarso Suntulur. Yang pertama, jadilah teladan. Apapun yang Bapak Ibu ingin ajarkan, ingin sampaikan kepada anak-anak, kita duluan yang menjadi teladannya. Itu sebenarnya kunci dari yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Jadilah teladan. Bidang apapun, bidang sains, bidang sosial, dalam penguasaan ilmu, dalam praktek, dalam nilai-nilai, kita menjadi yang teladan. Itu adalah kontrak sosial kita sebagai seorang guru. Atau yang benar tidak menjadi. Yang kedua, Mario Karso. Menurut Ki Hajar, jadi guru itu jadilah orang yang menguatkan semangat, orang yang membangkitkan kemauan. Janganlah jadi orang yang melemahkan semangat atau melemahkan kemauan. Jadi apapun kondisinya, dan ini disampaikan oleh Ki Hajar waktu zaman penjajahan Belanda, bukan zaman orang sudah merdeka. Ini tahun 22. Kita masih dijajah, tapi beliau bilang, Mario Karso, kita sebagai orang pendidik yang bergerak di bidang pendidikan, bangkitkan semangat, kuatkan kemauan, bukan sebaliknya. Jadi apapun kondisi kita, jadilah orang-orang yang selalu untuk membangkitkan semangat. Dan yang terakhir, tutulihan daya. Tutulihan daya ini esensinya adalah lesatkan anak-anak kita menjadi manusia-manusia yang merdeka. Jadi bukan mendorong dari belakang maksudnya, tapi itu adalah ilustrasi dari Ki Hajar yang menyampaikan bahwa guru itu harus kemudian membentuk manusia-manusia yang merdeka, manusia-manusia yang berdaya, manusia-manusia yang mandiri, sehingga mereka kemudian tumbuh kembang menjadi warga negara nasional Indonesia dan dunia yang bisa berkontribusi dengan baik untuk kemanusiaan. Jadi jadilah teladan, jadilah orang yang membangkitkan semangat, dan doronglah anak-anak kita untuk menjadi manusia-manusia yang merdeka dan manusia-manusia yang mandiri. Itu 3 hal yang menurut saya perlu dimiliki oleh kita semua sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Luar biasa. Jadi kita harus menjadi teladan, memberikan semangat, mendorong supaya anak melesat gitu ya Pak Iwan ya. Ini Pak Iwan karena basicnya dari guru, jadi apa yang keluar dari hati itu mewakili banget suaranya Bapak Ibu guru. Betul ya Bapak Ibu guru ya? Nah, dan satu lagi nih Pak Iwan, hal apa nih yang sudah dilakukan? Kita studi banding ke mana? Ke Australia, ke Finlandia. Ini mereka dapat studi banding di Indonesia. 20 negara, termasuk Finlandia, termasuk Jepang, termasuk Cina, termasuk Singapura, termasuk Australia dan negara Mesir, diundang oleh PBB. Diundang oleh PBB yang memilih Indonesia sebagai tempat untuk menunjukkan praktek baik bagaimana strategi akselerasi pemulihan pembelajaran pasca pandemi, terutama dengan menggunakan teknologi. Jadi kita kaget juga waktu kita dianggap sebagai negara yang sebagai contoh praktek baik, sehingga negara lain perlu belajar dari strategi yang dilakukan di Indonesia, walaupun masih banyak PR, tapi ini dianggap strategi yang sudah baik. Tapi apa yang kita lakukan yang kita hadirkan di situ, jadi ada 2. Menurut saya, pertama, strategi yang di mana-mana di Indonesia saya temukan, guru-guru Indonesia itu dan masyarakat Indonesia itu nilai gotong royongnya sangat kuat sekali. Betul nggak Bapak Ibu? Saya dari Sabang sampai ke Papua, dari Aceh sampai Papua, itu masuk ke dalam berbagai macam kondisi yang di pelosok-pelosok. Saya heran-heran dengan bagaimana guru-guru kita, walaupun kondisinya sangat terbatas, sangat penuh tantangan,
tetapi mereka nyala api semangat untuk berkomunitas dan menggerakkan perubahan itu tinggi sekali. Jadi satu strategi yang kita lakukan itu adalah mendorong terbentuknya komunitas belajar. Udah ada tuh komunitas belajarnya? Di dalam sekolah ada nggak? Di luar sesama sekolah ada nggak? Ini TPN juga komunitas, terutama buat TPN nih. Kenapa? Dan ini kayak saya tanya gitu sama kepala sekolah, bu kepala sekolah apa sih bedanya yang dulu sama sekarang gitu? Kalau dulu Pak, guru saya kalau habis ngajar ya dia periksa tugas di kelasnya aja selesai lalu kemudian persiapan untuk besok pulang. Kalau sekarang habis ngajar terus akhirnya ketemu sama guru-guru lain ngobrol gitu ya. Bahkan kepala sekolah itu bersihin ruang gudang yang saya temukan di salah satu sekolah di Sulawesi. Gudang itu dibersihin lalu kemudian meja-meja yang udah pakai ditulis gitu ya. Terus jadi kayak pertemuan dulu untuk bisa belajar sama-sama setiap mingguan katanya. Jadi tadinya itu kayak gitu, guru-guru kita sendiri-sendiri ini terjadi perubahan yang signifikan menurut saya. Yang kedua, dan saya mau bilang, ini mau klarifikasi, PMM, Platform Merdeka Belajar, itu tidak wajib ya. Tolong jangan miskonsepsi, dan tolong kasih tahu dinas-dinas pendidikannya dan para pengawas sekolah, PMM itu nggak wajib, yang dipaksa-paksa guru kita untuk PMM. Ini saya suka, kita nggak pernah untuk memaksakan PMM dan nggak ada niat ke sana. PMM digunakan sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan, hashtag sesuai kebutuhan. Nah, tapi saya ke Nusa Tenggara Timur, kemarin ada satu sekolah kita dari Papua Barat Daya, ini sekolah tempat anak yang nakal-nakal dibuang gitu ya. Tapi tahu ya sekolah kayak gitu ya, anak yang drop out, nggak lulus, terus pindah sekolah supaya tetap bisa sekolah. Sekolah itu dalam 3 tahun ini melesat menjadi salah satu sekolah yang kemudian mengirimkan anak-anaknya Olimpiade Sains Nasional di Papua Barat Daya ini sekolahnya. Dan baru minggu yang lalu ya, itu tampil di Forum G20. Forum G20 sekolah dari Papua Barat Daya yang bisa mentransformasi sekolah yang dari anak-anak bandel-bandel itu bisa jadi sekolah yang walaupun kondisi infrastrukturnya masih belum banyak berubah, tapi pembelajarannya kualitas sudah oke banget dan itu direkomendasi di G20. Apa yang menyebabkan mereka bisa melakukan itu? Mereka bilang, kami lihat laporan pendidikan, kami tahu apa yang bisa kami perbaiki, lalu kami gunakan PMM sebagai sumber untuk mencari inspirasi bagaimana bisa belajar. Jadi kita berkomunitas, gotong royong, dan kita akan gunakan teknologi sesuai kebutuhan. Oke. Baik, makasih banyak Pak Iwan. Nah, luar biasa nih ya Bapak Ibu ya. Ikuti topik hari ini sangat luar biasa kepada guru-guru dengan terus melangsungkan program Warna Inspiring Teacher sejak tahun 2017 dan ini sebagai bukti gitu ya bahwa teman-teman Paragon sudah berdedikasi untuk para guru.